Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia memberikan hari baru untuk kita nikmati di perjalanan hidup kita ini. Sebelum melaksanakan setiap tugas kerja tanggung jawab kita, mari kita belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita ini. Mari berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, oleh karena kasih dan setiamu nyata di kehidupan kami. Engkau boleh tuntun kami berada di hari baru ini, menikmati berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Kami hendak belajar firman. Kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kebenaran firman yang hendak diberitakan benar-benar akan membimbing kami semua di jalan kehidupan yang Engkau kehendaki. Maka hamba-Mu ini Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga mampu memperkatakan kebenaran firman sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca bagian berita firman Tuhan yang menjadi bacaan bagi kita di hari ini. Kita baca firman dalam Matius pasalnya yang ke-25, dibaca ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masing-masing kita dianugerahkan talenta dari Tuhan untuk memperlengkapi kerja dan pelayanan kita, supaya kita dapat menjadi saksinya, menjadi pribadi yang berharga dan bernilai, serta dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang perumpamaan, di mana untuk memahami firman ini kita harus melihat, memperhatikan atau membaca bagian ayat-ayat sebelum dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30 ini. Firman ini bicara hal kerajaan sorga yang diumpamakan seperti seorang tuan yang hendak pergi jauh. Ia meninggalkan beberapa talenta bagi hamba-hambanya. Ada yang memperoleh 5, ada yang memperoleh 2, dan ada yang memperoleh 1. Beberapa hamba mengembangkan atau menambahkan talenta yang diberi oleh tuannya. Dan ada seorang hamba yang tidak mengembangkan talentanya. Ia menjadi orang yang tidak berguna, orang yang tidak berharga karena malas, tidak mengembangkan talenta yang dia miliki, tidak peduli dengan kepercayaan yang dianugerahkan baginya. Ini jelas dicatat dalam bagian firman Tuhan kita saat ini. Kita lihat dalam catatan Alkitab mengatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Talenta diambil daripadanya, diberikan kepada yang sudah memiliki talenta
sehingga yang memiliki talenta itu semakin berkelimpahan, dan yang tidak menggunakan talenta itu tidak lagi dipercayakan untuk memiliki talenta yang Tuhan berikan. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan hamba yang tidak mewujud nyatakan apa yang dikehendaki oleh tuannya? Akhirnya ia dicampakkan, ia ditempatkan di tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Dan pada akhirnya dia memperoleh penghukuman. Nah, saudara-saudara kekasih dari Tuhan, perumpamaan ini mau menggambarkan konsekuensi dari sikap terhadap pekerjaan yang dipercayakan Kristus kepada kita, di mana orang yang tidak menaruh perhatian dan pekerjaan kerajaan sorga, ia akan dihukum. Dan Allah memberi upah untuk kesetiaan. Orang yang tidak menghasilkan buah bagi kerajaannya tidak dapat berharap perlakuan yang sama dengan mereka yang setia. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar firman ini mengajak kita untuk mari kita dengan setia wujud nyatakan talenta yang Ia berikan bagi kita. Semua sangat bernilai dan berharga dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan talentanya yang Dia berikan bagi kita, sehingga kita akan berguna, bermanfaat dalam segala langkah kehidupan yang akan kita tempuh. Dan ketika Ia datang kembali, Ia tidak akan melemparkan kita di tempat penghukuman yang sangat menakutkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena tuntunan tangan kasih setiamu, maka kami boleh belajar dari firman kebenaran di saat ini. Kami boleh memahami maksud kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menggunakan talenta yang Engkau berikan. Kami kerjakan di hari-hari hidup yang akan kami lewati ke depan, sehingga dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang akan menjumpai kehidupan kami, kami mengisi hari-hari hidup kami pada apa yang Tuhan inginkan, pada apa yang Tuhan harapkan untuk kami lakukan di hidup kami. Sehingga Engkau dapati kami tetap setia dan kami dilayakkan untuk berada di tempat yang paling layak sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan tuntun dan tolong kami semua, sehingga kami benar-benar akan mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman di hari ini tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang boleh mendengar firman dan yang lebih daripada itu melakukan firman di keseharian kehidupan kita. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.